Sabda TV. Nah, demikian para jemaah, keteladanan yang bisa kita petik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, baik itu jabatan ataupun kekuatan, kuasa, yang kadang-kadang itu membuat seorang itu semena-mena karena kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga hatinya jauh dari kasih sayang. Seorang pemimpin, apalagi pemimpin ya, harus memiliki sifat kasih sayang ini, sehingga rakyat yang dipimpinnya merasa nyaman. Ya, demikian pula seorang kepala keluarga, pemimpin rumah tangga, suami di sini ya, ayah, harus bisa memberikan kasih sayang. Ya, harus bisa memberikan kasih sayang, menyentuh dan mengetuk hati orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya dengan kasih sayang, dan tidak menggunakan kekuatan, kekuasaan untuk menakut-nakuti mereka, menindas dan mengintimidasi mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, seperti yang ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka seperti yang ditunjukkan Nabi ketika menjadi imam salat, beliau tidak egois, mementingkan apa yang beliau inginkan, walaupun kuasa ada di tangan beliau. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat secara normal, tentunya tidak salah. Ya, misalnya membaca ayat-ayat yang biasa dibaca, ya, itu tentunya tidak salah. Itu adalah hak beliau sebagai seorang imam. Tapi di sini beliau mengorbankan itu dan memilih membaca surat yang pendek karena kasihan orang yang ada di belakang. Ya, maka seorang imam salat terutama, dia harus memperhatikan kondisi orang-orang yang ada di belakangnya. Nabi SAW mengatakan, karena di belakangmu ada orang yang sakit, ada orang tua, dan ada orang yang punya keperluan. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengayomi semua kepentingan dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya atau orang-orang yang di bawah kepemimpinannya, sehingga mereka merasakan kelapangan, kemudahan. Ya, maka prinsipnya di sini adalah yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan membuat manusia lari. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi pernah marah kepada Mu'az bin Jabal, ya, ketika ia mengimami salat lalu membaca ayat yang panjang, sehingga ada salah seorang makmum yang terpaksa mufaraqah. Mufaraqah artinya memisahkan diri dari salat karena dia ada keperluan, yaitu menyiram kebun kurmanya. Ternyata dia adalah seorang petani kurma. Ya, maka dia pun mufaraqah, dia meninggalkan sholat itu, sehingga orang-orang mengatakan, membicarakan tentang laki-laki ini, ya, disebut dia adalah seorang yang munafik dan seterusnya, karena sikapnya meninggalkan jamaah tanpa mengetahui asal usul, latar belakang dan sebab musababnya. Nah, ketika itu sampai ke telinga Nabi, Nabi memanggil orang itu. Lalu dia menceritakan kejadiannya, peristiwanya, yaitu Mu'az bin Jabal disebabkan imam, yaitu waktu itu Mu'az bin Jabal membaca surat terlalu panjang, ya, sehingga dia harus memisahkan diri dari jemaah karena ada keperluan. Dan Nabi memaklumi itu. Nabi tidak marah kepadanya,
Nabi justru marah kepada Mu'az bin Jabal. Nabi mengatakan kepada Mu'az, afattanun anta ya Mu'az. Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'az? Ya, bacalah wasyamsi waduhaha sabbihisma rabbikal a'la. Yaitu bacalah ayat-ayat ataupun surat-surat yang ringan, ringkas, yang tidak memberatkan orang yang ikut salat bersamamu. Tapi ketika seorang imam membaca misalnya ayat yang terlalu panjang, ini menyusahkan bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Maka ini pelajaran bagi kita, bagaimana kita bisa memberikan empati kepada manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah.